Sobat TKW Lovers dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia selalu, amin. Semoga lancar pekerjaannya ya teman-teman, semoga mendapatkan rezeki yang berkah dan barokah, cukup untuk apa aja ya teman-teman, amin amin Allahumma amin. Oke teman-teman, dalam kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengalaman dan informasi masih tentang seputar TKW di Singapura. Oke, dalam kesempatan kali ini saya ingin membagikan suatu pengalaman atau informasi untuk para calon TKW atau TKI di Singapura ya teman-teman. Jadi teman-teman itu harus dan wajib tahu di mana ya tempat-tempat untuk mencari perlindungan atau bantuan saat bekerja di Singapura. Ada beberapa tempat mencari perlindungan dan bantuan saat kita ada masalah di Singapura. Oke, langsung saja teman-teman. Untuk yang pertama, kita bisa mencari bantuan ke kantor polisi terdekat jika terjadi masalah atau kekerasan dalam bekerja. Kekerasan itu apa saja sih? Termasuk kita itu dipukul dan ada bekasnya, itu bisa langsung lari ke kantor polisi ya teman-teman. Karena majikan itu juga nggak sama, kadang ada yang temperamental atau mereka itu emosinya sudah ketinggian dan bisa memukul kita ya. Jadi teman-teman bisa langsung lari ke kantor polisi untuk mencari bantuan dan perlindungan. Teman-teman jangan takut jika ini terjadi pada diri teman-teman semua, dan semoga tidak terjadi, amin. Yang kedua, tempat untuk mencari bantuan yaitu agen penyalur tenaga kerja kita yang ada di Singapura. Jika mungkin kita ada masalah, kita bisa menghubungi agen tersebut ya. Dan teman-teman jangan lupa kalau keluar dari agen dijemput majikan itu, sebelumnya mintalah nomor telepon agen tersebut ya. Karena setiap agen itu beda nomor teleponnya di sini ya. Kalau seandainya terjadi masalah itu langsung saja kita telepon agen. Dan bagaimana reaksi agen itu teman-teman pasti tahu, dan selanjutnya apa yang harus dilakukan. Kalau hanya ingin transfer atau karena nggak dikasih makan, nggak dikasih tempat yang layak, atau bekerja itu tidak dikasih waktu istirahat, itu bisa konsultasi dengan agen terlebih dahulu, itu lebih baik ya teman-teman. Karena kalau kita pergi ke agen, ini ada kemungkinan kita itu untuk mendapatkan majikan baru atau ganti majikan. Kita di sini harus melalui agen lagi ya. Kita tidak bisa asal pergi saja, karena untuk transfer atau ganti majikan itu kita juga perlu release paper atau pelepasan istilahnya itu dari majikan yang pertama. Jadi kita membutuhkan agen untuk membantu kita, gitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya tempat untuk mencari bantuan atau perlindungan yaitu embassy atau kedutaan besar Indonesia yang ada di Singapura. Ini kalau sudah fatal banget, termasuk seperti itu tadi, ada kekerasan, ada pukulan atau kekerasan seksual dan lain-lain. Kalau teman-teman sudah nggak tahan lagi dan ingin pulang ke Indonesia, tidak ingin ganti majikan baru atau mencari majikan baru, teman-teman bisa lari ke embassy atau kedutaan besar Indonesia di Singapura. Nah, lalu teman-teman mungkin bertanya, gimana caranya pergi ke embassy? Terus alamatnya di mana? Nanti saya tuliskan di bawah ini, dan di deskripsi nanti saya lampirkan ya teman-teman, untuk nomor telepon embassy. Dan untuk caranya pergi ke sana, kalau memang sudah urgent, terpaksa, teman-teman bisa naik taksi. Kita tidak perlu uang lagi, sudah naik taksi saja. Nanti sesampainya di embassy, orang embassy yang akan bayar. Kalau menurut cerita teman-teman sih seperti itu ya. Karena kalau kabur ke embassy ini saya belum pernah, cuma mendengar dari teman-teman saja. Tapi kalau kabur ke agen itu saya sudah pernah satu kali tahun 2016. Nah, selanjutnya yang keempat adalah CDE atau
Center for Domestic Employer. CDE ini adalah pusat pekerja rumah tangga yang ada di Singapura ya teman-teman. Ini dibentuk pada Januari 2016. CDE ini memiliki 24 jam layanan, dan nanti saya lampirkan di bawah ini untuk nomor teleponnya, juga di deskripsi. Mungkin teman-teman yang mencari informasi di mana tempat untuk mencari bantuan selama bekerja di Singapura, nanti saya lampirkan di deskripsi ya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua, dan jangan gegabah teman-teman ya untuk mengakhiri hidup atau terjun dari apartemen itu yang sudah pernah terjadi karena kita stres. Itu jangan dilakukan, please. Untuk sayangi diri sendiri, kita kesini untuk bekerja ya, bukan untuk menyakiti diri. Jika hal yang tidak kita inginkan atau hal buruk terjadi, kita harus pandai mencari tempat di mana untuk berlindung, untuk mencari bantuan. Nah, yang pertama yaitu tadi, mungkin teman juga bisa. Nah, pokoknya kita harus memberanikan diri dan berlindung kepada Allah ya. Yang utama, jangan sampai kita kerasukan setan jangan sampai kita mengakhiri hidup melakukan hal konyol hanya karena kita tidak tahan bekerja. Jadi banyak tempat untuk mencari bantuan dan perlindungan ya teman-teman. Nah, mungkin CDE ini selain sebagai tempat untuk mencari bantuan jika ada masalah, kita juga bisa konsultasi dari pihak CDE itu sendiri ya. Nanti pasti akan diarahkan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua dan semoga lancar pekerjaannya, amin. Nah, selanjutnya yang kelima adalah MOM atau Ministry of Manpower. Ini pusat Kementerian Tenaga Kerja di Singapura ya teman-teman. Karena kita bekerja ini di bawah perlindungan MOM juga. Jadi MOM ini ikut andil penting bagi kita worker di Singapura ini. Jadi seandainya disiksa majikan atau tidak dibayar gaji kita, masalah-masalah yang lain itu bisa juga untuk langsung lapor ke MOM. Di sini juga sangat tegas sekali. Cuman kalau bedanya itu ya dari keempat kelima tempat-tempat tersebut seperti kantor polisi, agent, embassy, dan apalagi tadi CDE dan MOM, ini yang paling tidak enak sekali itu cuma di agent saja. Nah, dari kelima tempat tersebut itu ya, kalau menurut saya pribadi itu yang masih banyak kekurangan itu di agent. Karena kalau di agent itu kebanyakan agent itu tetap membela majikan, tidak tahu apa yang kita rasakan seperti itu. Jadi kalau ada masalah itu mungkin lebih baik itu ya ke CDE. CDE itu lebih adil lagi teman-teman sih, menurut cerita teman-teman juga, karena saya alhamdulillah tidak pernah kalau ke CDE. Kalau ke agent itu pengalaman pribadi saya tahun 2016 itu pernah saya rasakan dan saya lakukan. Waktu itu kabur saya pernah tahun 2016 ya, karena waktu itu terjadi kekerasan juga. Saya hanya tahan 5 bulan waktu itu, dan saya akhirnya memutuskan untuk kabur dan dipulangkan ke Indonesia. Untuk khususnya teman-teman yang baru bekerja di Singapura atau yang masih belum pernah kerja di Singapura, harap dicatat ya nomor-nomor yang sudah saya lampirkan nanti di video maupun di deskripsi. Semoga bisa bermanfaat dan membantu teman-teman semua dalam memecahkan permasalahan. Ingat ya teman-teman, tetap sayangi diri sendiri, jangan pernah melakukan hal konyol, itu termasuk bunuh diri, itu jangan sampai. Oke? Tetap menjaga diri. Saya sangat emosi sekali sih kalau melihat seperti itu ya, karena kadang kita itu juga stres menghadapi majikan. Itu tidak seindah foto profil kita untuk bekerja di Singapura itu. Jadi kita itu jangan sampailah terbuat iming-iming dari PT ini itu, alamak, itu tidak ada yang masuk akal semua. Kalau kita sudah masuk ke sini,
mereka itu sudah lepas karena sudah mendapatkan bayaran. Gitu ya teman-teman. Nomor-nomor yang saya lampirkan nanti ada di deskripsi lengkapnya ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Mungkin video saya akhiri dulu sampai di sini. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa langsung saja berkomentar di bawah ini atau bisa DM saya di IG, yaitu Cinta_Fitri Aida, atau di Facebook saya juga ada Cinta Cahaya Hati atau Fitri Aida. Semoga bermanfaat, semoga lancar aktivitasnya teman-teman. Dan jika baru atau masih non, jangan lupa ya teman-teman untuk mencatat nomor-nomor penting tersebut, karena itu sangat penting sekali untuk diri kita selama bekerja di sini. Apalagi yang masih non, itu mungkin saja kita membutuhkan. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih, bye bye, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.